Oke kawan, balik mana nih ember liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, amin ya robbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Di depan kita kali ini ada bibit dari tanaman jeruk yang baru saja kita lakukan pemangkasan dari cangkokan. Karena bibitnya atau cangkokannya sudah banyak akarnya, maka tadi kita lakukan pemotongan untuk kita jadikan bibit baru dan kita tanam sendiri menjadi bibit-bibit baru. Ini bagian bawah dari bibit cangkokannya. Tadinya dicangkok bagian sini dan ternyata di bagian bawahnya mengeluarkan tunas-tunas baru sehingga menjadi percabangan-percabangan baru. Tadinya ada 3. Ini tadinya kita pangkas agar memudahkan kita saat memangkas, jadi kita potong di bagian sini. Tetapi sebelum kita lakukan penanaman, kita tidak langsung menanam sampai bagian pangkal yang kita pangkas ini, melainkan kita akan pangkas lagi di bagian bawah dari perakaran yang telah tumbuh ini, agar nanti yang di bagian bawah sini bisa kita pakai untuk bibit baru. Entah nanti percabangan yang masih muda ini kita sambung pada indukan yang telah tumbuh untuk kita belajar grafting tanaman jeruk. Dan di bagian atas ini akan menjadi bibit baru, dan nanti yang bagian sini belum terbentuk perakarannya akan kita gunakan untuk belajar stek batang. Langsung saja kita pangkas di bagian sini agar kita bisa melihat isi dalam dari media tanam yang kita gunakan, apakah memang sudah banyak perakarannya ataukah tidak. Nanti akan kita lihat sama-sama. Ini telah kita potong, kita pisahkan antara cabang yang di bagian bawahnya dan di bagian yang cabang yang kita lakukan pencangkokan. Kita pisahkan. Ini nanti yang batang bagian bawahnya yang belum mengeluarkan tunas sama sekali, ini akan kita gunakan untuk bahan stek batang. Bagian ini cabang yang masih tergolong muda ini akan kita jadikan entres untuk kita belajar grafting
tanaman jeruk. Dan yang ini untuk belajar menanam cangkokan. Sebelum kita buka pembungkus cangkokannya, kita akan melakukan membersihkan bagian daun-daun dari batang yang untuk bibit cangkokannya. Kita akan bersihkan daunnya, nanti jadinya akan seperti ini tanpa daun. Ini sebenarnya tadi masih ada daunnya, tetapi kita buang daunnya. Tujuan dari pembuangan daunnya, sebelum kita lakukan penanaman, entah itu stek batang ataupun bibit dari cangkokan, yaitu untuk mengurangi dehidrasi pada bahan yang kita gunakan untuk entah itu stek batang, cangkok ataupun grafting. Kita akan bersihkan semua daun yang masih menempel pada cabang-cabang dari bibitnya, karena mungkin perakaran dari bibit yang baru kita pisahkan dari indukannya ini kemungkinan belum bisa untuk aktif kembali menyerap nutrisi pada media tanam, sehingga kemungkinan juga proses fotosintesisnya juga akan berhenti, sehingga daun-daun ini belum dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Jadi alangkah baiknya kalau saat kawan-kawan melakukan penanaman kembali, bibit yang dihasilkan entah itu dari cangkok ataupun stek batang, alangkah baiknya dibersihkan daun-daunnya, karena kemungkinan percuma kalau daunnya dibiarkan. Karena daunnya juga belum berfungsi untuk melakukan fotosintesis, karena perakarannya belum aktif kembali untuk menyerap nutrisi yang terdapat pada media tanamnya. Kita akan bersihkan semua daun-daun dari bibit ini. Tinggal sedikit lagi daun-daun yang ada pada bibit jeruk ini, dan di sini kita melihat ada seekor ulat yang saat ini hinggap pada batang dari tanaman jeruk ini. Inilah ulat jeruknya yang berwarna hijau juga. Biasanya ulat ini akan memangsa daun-daun dari tanaman jeruk, tetapi kita buang saja ulatnya agar nanti
ulatnya bisa tetap hidup. Kita buang saja, ini ulatnya kita buang di rumputan aja, dan kita akan lanjutkan untuk membuang seluruh daun yang tinggal sedikit ini. Sedikit lagi. Ini telah selesai kita lakukan membersihkan daun-daun yang menempel pada bibit tanaman jeruknya, dan sekarang tinggal kita lakukan membuat lubang tanamnya agar nanti bisa kita lakukan penanaman. Tinggal kita cari tempat untuk menanamnya, dan kita akan menanam bibit jeruknya di sini saja. Dan ini telah kita lakukan penggalian untuk kita gunakan untuk menanamnya. Sebelum kita lakukan penanaman bibit cangkokan ini, kita akan buka yang kita gunakan untuk plastik ini. Kita akan buka terlebih dahulu agar nanti pertumbuhan dari perakarannya bisa dengan sangat cepat untuk menjalar kemana-mana. Karena kalau kita biarkan plastiknya, atau mungkin kawan-kawan mengikat plastik saat melakukan pencakokan, alangkah baiknya ikatannya dilepas ataupun dipotong, agar nantinya ikatannya tidak menjerat pada bibit cangkokannya, sehingga menyebabkan bibit batang dari bibit cangkokannya terjerat. Karena seperti yang kita ketahui, batang akan selalu membesar saat perakaran menyerap nutrisi dan terjadi fotosintesis pada daun. Nantinya akan menumbuhkan batang sehingga lambat laun akan membesar. Maka jangan lupa kalau kawan-kawan akan melakukan penanaman pada bibit cangkokan, alangkah baiknya ikatan, entah itu di bagian atasnya ataupun di bawahnya, kita lepas saja. Kita akan lepas terlebih dahulu plastik yang ada di sini, untuk dulunya kita gunakan untuk menutupi media tanamnya. Dan kita akan lepas plastiknya untuk melihat, kita lihat sama-sama perakaran yang ada pada bibit cangkokan ini.
dan sudah lumayan cukup banyak perakarannya, sehingga kemungkinan kalau kita tanam menjadi bibit baru, mudah-mudahan nanti bisa tumbuh lagi perakarannya, dan juga tunas-tunas baru yang tumbuh pada batang dari tanaman ini atau bibit ini. Sehingga nanti bisa kita manfaatkan lagi untuk menjadi indukan yang nantinya akan menghasilkan bibit-bibit baru lagi. Ya, kayak gini perakaran yang dihasilkan dari saat kita lakukan pencakokan pada batang jeruk. Langsung saja kita lakukan penanamannya, karena ini sudah kita sediakan untuk lubang tanamnya, walaupun kita tidak menanam terlalu dalam. Yang penting bisa menutupi perakaran dari tanaman bibit jeruknya. Setelah kita taruh ke dalam lubang tanamnya, tinggal kita huruk saja menggunakan media tanam atau tanah yang kita lakukan penggalian tadi. Setelah selesai kita huruk hingga media tanamnya menyerupai tanah di sekitarnya, kita cukupkan saja proses penanaman bibit jeruk dari cangkokan ini. Kita tidak melakukan penyiraman karena ini masih bulan Maret, kemungkinan masih akan terjadi hujan lagi, sehingga nanti saat terjadi hujan, perakaran dari tanaman ini sudah mampu untuk menyerap air hujan, karena di sini tanahnya lumayan cukup lembab. Ya, terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini dan menemani kita dari awal hingga akhir. Kita ucapkan terima kasih. Untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita ucapkan selamat datang, dan jangan lupa untuk dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru. Untuk kawan-kawan yang telah dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe, kita ucapkan terima kasih, dan kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat, tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Kita akhiri saja video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.